Pembahasan kali ini yaitu pendidikan anti korupsi. A. Definisi korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelenggara kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Adapun menurut para ahli, yaitu Muhammad Ali, tahun 1998. Yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Kerugian uang negara. Contohnya, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap. Contohnya, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. 3. Penggelapan dalam jabatan. Contohnya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. 4. Pemerasan. Contohnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 5. Perbuatan curang. Contohnya, ahli bangunan sengaja mengurangi takaran bahan bangunan yang digunakan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat. 7. Gratifikasi. Contohnya, pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudidaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Sejarah korupsi. Sejarah sudah terjadi pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. A. Masa pemerintahan kerajaan. Budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. B. Masa kolonial Belanda. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. 2. Pasca kemerdekaan. A. Orde Lama. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan. B. Orde Baru. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. C. Reformasi. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas.
Faktor penyebab korupsi. Faktor politik, instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Faktor hukum. Terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Faktor ekonomi. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya, tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya. Faktor organisasi. A. Kurang adanya teladan dari pimpinan. B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai. D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. D. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jacques Boulogne tahun 2006 yang dikenal dengan teori Gonnet. Ilustrasi Gonnet teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. 1. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak, moral yang kurang kuat, rakus manusia, gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. 2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. B. Aspek ekonomi. C. Aspek politis. Dan D. Aspek organisasi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.